Kami dari kelompok 5. Anggota Murningsih, Netralita Atika Prihandoko, Satria Dwi Kurniawan, Wiwin Anjani. Perkembangan manajemen tuh gimana sih? Di Fanyol pada tahun 1841 sampai 1925. Dalam teori administrasinya, Fanyol memerinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian, perintah, pengorganisasian, dan pengawasan. Yang kedua ada Chester L. Burnett pada tahun 1889 sampai 1961. Fungsi-fungsi utama manajemen menurut Burnett adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Burnett menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk pencapaian tujuan kelompok. Selanjutnya, aliran hubungan manusiawi. Kenapa sih aliran hubungan manusiawi itu muncul? Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia atau yang sering disebut dengan neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisien, produksi, dan keharmonisan kerja. Menurut Elton Mulyo tahun 1880 sampai 1949, hubungan manusiawi sering digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan cara di mana manajer berinteraksi dengan bawahannya. Bila manajer personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam kerja, hubungan manusiawi dalam organisasi akan lebih baik. Bila moral dan efisien memburuk, hubungan manusiawi dalam organisasi juga akan memburuk. Aliran manajemen modern. Manajemen modern berkembang melalui 2 jalur berbeda. Yang pertama, perilaku organisasi, yaitu pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Yang kedua, aliran kuantitatif. Aliran ini dibangun atas manajemen ilmiah. Selanjutnya, pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Pendekatan sistem umum pada manajemen dapat dikaitkan dengan konsep organisasi formal dan teknis, filosofis, dan sosiologis. Pendekatan kontingensi dikembangkan oleh para manajer, konsultan, dan peneliti yang mencoba untuk menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata, bertujuan untuk menjembatani gap yang ada antara teori dan praktek. Perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Yang pertama ada dominan, atau salah satu dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. Yang kedua ada divergence, atau setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. Yang ketiga ada proliferation, atau kemungkinan muncul lebih banyak aliran lagi. Yang keempat ada convergence, atau aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan masing-masing antara mereka cenderung kabur. Yang kelima ada sintesa, atau masing-masing aliran berintegrasi. Semoga bermanfaat.